Halo Ya, Isnu, apa Desi, kabar? Ya, saat ini kita bersama Kepala Museum Geologi, namanya Raden Isnu Hadjar Sulistiawan. Dan terus terang, Ya. Pak Isnu, ini kalau saya masuk ke museum, itu tuh salah satu hal yang menurut saya ini paling menarik ya. Sejak kecil itu hobi saya itu ke museum. Dan apalagi saya lahirnya di Bandung, nah Museum Geologi ini memiliki perasaan yang nostalgia, historisnya. Tapi Museum Geologi ini sekarang usianya tuh sudah hampir 100 tahun. 97 tahun, nanti 2029 itu 100 tahun. Jadi sebelum ada Indonesia saja ini sudah ada ya? Sudah ada, ya. Bagaimana waktu itu dibangun? Ya, Tentu dibangun saja di zaman tahun, kolonial ya? 1928, kemudian selesai 1929 dan diresmikan di 16 Mei 1929. Nah, itu kemudian menjadi satu laboratorium sekaligus museum tempat menyimpan koleksi-koleksi hasil eksplorasi pada saat itu yang sudah dilakukan sejak tahun kurang lebih 1850-an. Ya, ini dilakukan oleh Belanda kan waktu itu. Belanda pada saat Jadi awalnya ini bukan museum ya, tapi tempat penyimpanan koleksi atau museum dari koleksi, kemudian setelah diresmikan tahun 1929 itu menjadi museum dan kemudian juga laboratorium untuk eksplorasi potensi geologi yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Dan banyak peneliti-peneliti dari Eropa yang juga bekerja dan kemudian juga menggunakan lokasi gedung ini untuk melakukan penelitian juga, untuk meneliti lebih lanjut batuan-batuan yang diperoleh dari lapangan. Oke, nah pasti banyak sekali ya cerita yang kita bisa tanyakan, bukan saja mengenai museum ini, tapi isinya apa-apa saja. Tapi pertama kali kita masuk ini ada teman kita di sini, bisa cerita mengenai ini. Ini adalah gajah ya, koleksi elephas kita. Elephas ya. Dan ini adalah salah satu koleksi gajah kita yang dipajang di sini. Ini replika dari gajah yang kita temukan 85% bagian ya, kondisi tulangnya ya, itu di daerah Blora. Di daerah Blora ya, namanya sih gajah Blora ya. Nah mungkin teman-teman kalau kita nonton Ice Age, apalagi kan ada yang namanya mammoth ya, atau mastodon, dan ini apa bedanya ya? Ini berbeda. Kalau mammoth itu hidupnya di daerah yang beriklim dingin biasanya, sehingga dia punya bulu tebal itu melindungi kulitnya dari udara dingin, dari cuaca. Kemudian kalau ini biasa seperti gajah yang sekarang, tapi dia memang bentuknya lebih besar, sehingga sampai sekarang berevolusi menjadi bentuk seperti sekarang. Iya, baik. Kita mau lihat-lihat dulu ya, mungkin Pak Isnu, ya, kalau misalnya waktu kita tuh hanya beberapa jam di sini, nah mungkin highlights-nya nanti agar ditunjukkan dan kira-kira mana yang paling menarik untuk kita pantau di museum ini. Baik, silakan. kita lihat. Indonesia itu unik karena kita tuh kaya dengan yang namanya geologinya dan mineralnya. Nah ini kita ruang apa? Mungkin Pak Isnu bisa Ini adalah jelaskan. salah satu ruangan bagian dari ruang geologi Indonesia yang menjelaskan tentang awal muasal geologi di Indonesia sampai ke potensi-potensi di dalamnya. Cantik sekali ini ametis ini ya. Ametis ya. Ametis, ini juga kita kaya dengan ametis. Betul, ini dari Solok, dari Sumatera Barat, wow. Sumatera Barat ya.
Kita mulai yuk simulatornya. Boleh. Silakan. Ya. Kalau pada saat akan terjadi gempa itu, kemudian kita sudah merasakan pertama, langsung kita bersikap supaya kita membentuk ini yang kuat ya. Iya. Ya, Harus melindungi kepala supaya ini. Dan kita ya, karena ini dalam penting. posisi ini kita nggak stabil. Nggak stabil Nggak ya. stabil pasti ya. Nah, stabil kalau ada dinding yang dekat, kita bisa berlindung juga di bawahnya. Ini persiapan untuk kita kalau ada pertolongan segera bisa bereaksi ya. Gimana? Tapi ini bisa di bawah meja begitu kita. Iya, kita mencari segitiga yang aman Ya. di antara dinding dengan ini supaya aman dari jatuh, dan meja yang kokoh. Kalau meja yang nggak kokoh nanti malah jadi kita yang tertimpa gitu ya. Oke, gitu. Jadi harus di segitiga dinding yang aman. Ya. Kalau ada meja lebih bagus lagi. Kalau dibuat tempat tidur bagaimana? Selama tempat tidurnya itu kokoh dan agak tinggi nggak masalah. Tapi kalau rendah nanti malah terjepit. Oke. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi tidak akan selama itu. Gempa biasanya agak relatif cepat ya. Tapi getarannya kurang lebih seperti itu. Tapi ini hanya skalanya itu hanya 5 ya? 5 mmi. Ya. 5 mmi. Nah, sementara itu kalau kita pernah yang waktu itu di Aceh, gempa bumi di Aceh itu bisa 7, 8 sampai 9 ya. Di Aceh itu 9 itu lebih dahsyat, tadi saja sudah. Jadi kalau MMI kalau 9 sudah rubuh bangunan. Sudah rubuh ya. Nah, rata-rata kalau di bangunan ya, taruhlah di perkotaan ya yang padat ininya manusianya, penduduknya itu bangunan itu harus tahan berapa? Ya, bangunan harus yang bangunan yang dibangun dengan setahan-tahannya, sekecil apapun seharusnya dia properly tahan. Dan itu harus mengetahui kondisi geologi di sana, sehingga bagaimana kedalaman fondasi, bagaimana konstruksi bangunannya, bagaimana besi satu dengan yang lain saling mengikat, itu ada ketentuan. Ada standar bangunan building code untuk tahan gempa juga pada isi itu. Nah, Pak Isnu, kita kan merupakan bagian dari Ring of Fire ya. Ini gempa bumi ini berapa sering sih terjadi, dan ini pasti kan banyak yang tidak terdeteksi ya. Kalau rata-rata ya dalam sebenarnya hampir setiap saat hari kita ada gempa, cuman ada beberapa yang terasa dan ada yang skalanya besar sehingga terasa. Seperti sekarang pun sebenarnya ada gempa ada getaran jadi seismik. terus-terusan ya. Iya, tergantung dari apakah dia bisa terdeteksi oleh peralatan pendeteksi ataupun kemudian bisa terasa oleh kita gitu. Jadi kita tinggal menunggu yang katanya the big one, Pak Isnu. Yang the big one, gempa yang pasti akan terjadi, cuman entah kapan itu akan waktunya terjadi. Tidak bisa prediksi, tetapi potensi itu ada itu karena kondisi geologi yang ada di Indonesia kurang lebih sepanjang jalur subduction itu lebih sensitif terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi. Kita harus aware. Kemudian lokasi di mana ada patahan-patahan aktif itu juga kita harus. Kan lumayan banyak ya. Di Badan Geologi menyediakan peta patahan aktif sebagai referensi kita masyarakat untuk tahu apakah ada di zona yang aman, relatif aman, atau memang dia harus antisipasi. Yang paling penting adalah bahwa kesadaran mitigasi bencana oleh semua orang itu yang paling penting, karena kemudian orang akan berusaha untuk mengurangi akibat dampak yang ditimbulkan, baik kerugian harta benda, kerugian jiwa terutama. Ini sebenarnya harus ditujukan kepada pemerintah daerah ketika mereka membuat tata kelola ruang bangun dan lain sebagainya, itu harus memastikan bahwa mereka paham ya. Kan saya masih ingat itu yang bangunan ternyata di bawahnya itu ada tanah yang bergerak gitu di bawahnya. Nah, itu jadi kan semua berkaitan Mbak Desi sebenarnya, antara pengaturan tata ruang, kesadaran masyarakat, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang baru yang timbul di sana, kemudian juga bagaimana kita menyadari bahwa kita harus memitigasi dari awal terjadinya dampak dari resiko bencana ini. Makanya begitu pentingnya pengetahuan ilmiah ini supaya kita tidak asal membangun, ada tanah kosong yang kita bangun di sini tapi ternyata itu merupakan titik bencana yang potensial terjadi. Pak Isnu, kita sambil duduk lagi karena masih banyak sekali cerita-cerita yang kita harapkan kita bisa belajar hari ini di Museum Geologi ini. Silakan Pak Isnu, lead the way.
Ya, kita ingat ya fenomena lumpur Sidoarjo waktu itu. Nah, mungkin secara geologinya tuh apa sih sebenarnya yang terjadi dan kok bisa dan apakah karena kita memang tidak tahu bahwa kondisi di bawah tanah itu di daerah itu sebenarnya ada yang namanya tuh lumpur yang gampang sekali untuk keluar gitu ya. Iya. Isnu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kita yakin bahwa segala sesuatunya dalam proses itu sudah direncanakan sebenarnya dan sudah mempertimbangkan aspek geologinya. Tetapi memang dinamika geologi ini kan berkembang juga, kemudian sejalan dengan pelaksanaan proses kegiatan itu kemungkinan ada perubahan dinamika geologi sehingga menyebabkan perubahan yang unpredictable. Nah, kemudian terjadilah eksiden itu, gitu ya, kurang lebih begitu kemungkinan. Nah, kemungkinan lain adalah memang ada hal-hal yang luput dari perencanaan itu mungkin seperti itu. Ya, tapi apa yang sebenarnya yang berlangsung itu di bawah, Ya, di bawah tanah dari segi geologisnya dan ini fenomena apa sebenarnya secara alam? Ya, di bawah itu ada satu lapisan yang mengandung lumpur yang kemudian apabila dia kena ada tekanan lebih. Nah, tekanan inilah yang saya sampaikan tadi, kemungkinan perkembangan dari dinamika bumi yang kemudian terjadi yang dia di luar perhitungan tekanannya itu menjadi berlebihan, menjadi tinggi sehingga dia keluar ke permukaan. Nah, sampai sekarang kita ketahui tekanan itu kemungkinan lebih merendah karena sekarang lumpur itu keluarnya tidak seintens sebelumnya. Pastinya pada saat intens itulah tekanan yang paling tinggi. Ya. Tapi akan pernah habis nggak lumpur di sana? Kemungkinan bisa juga habis, tergantung dari bagaimana tekanan perbandingan antara tekanan itu dan juga material yang bisa naik ke permukaan. Iya. Jadi kalau tekanannya semakin turun tidak akan keluar ya. Tapi lumpurnya itu sendiri masih ada terus ya di bawah ya. Masih ada. Kemungkinan dia akan berkurang kemudian daerah itu menjadi subsiden dan tertutup itu mungkin proses yang sangat memungkinkan sekali. Tapi sekarang turun nggak ya di daerah situ atau belum? Pasti turun, ada penurunan. Jadi ada semacam pengeringan di bawah. Ada berkurangnya volume lapisan di bawah, kemudian yang di atas menjadi tambah beban bahkan, kemudian dia akan menjadi ke bawah. Ini fenomena-fenomena alam ini yang harus kita ketahui, kita pelajari supaya kita juga bisa bersahabat ya, antisipasi dengan alam. Dengan dinamika alam sehingga kita lebih siap dan lebih bisa memahami bahwa memang alam ini selalu ada yang berubah yang kita harus menyesuaikan. Ini pentingnya kita belajar sains, dari ilmu, geologi. Mungkin kita sambil ngobrol lagi ke ruangan mana kita sekarang? Kita ke ruangan di pameran temporer. Oke. Kita ada Night in the Museum yang memang overall itu nanti akan mengangkat tentang upaya mitigasi bencana yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Kalau kita tidak menjaga dari pengambilan potensi itu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan lain-lain. Atau yang dulu hutan sekarang jadi itu akan menyebabkan dampak terhadap kehidupan. Nah, ini yang menjadikan semangat kita untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa kita harus sama-sama menjaga kehidupan untuk generasi yang mendatang. Bumi ini diciptakan untuk kita gunakan untuk kehidupan, tetapi juga untuk kita lindungi, untuk kita lestarikan bersama, dan kita menyadari bahwa bumi ini merupakan tempat yang rumah kita sama-sama, sehingga kebersamaan kita untuk melestarikan bumi itu harus kita lakukan.